Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai konsep hakikat pendidikan dan hakikat manusia. Di sini, kami akan membahas mengenai apa itu hakikat pendidikan dan apa itu hakikat manusia. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Melniku Safitri dengan NIM 2029, saya sendiri. Yang kedua, ada pun rekan saya yaitu Nurvita Sari dengan NIM 19022031. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai hakikat pendidikan akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Nah, berikut ada beberapa pandangan mengenai pengertian pendidikan. Yaitu menurut Center Education, pendidikan itu berarti proses perkembangan pribadi, proses sosial, profesional culture, dan seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun, yang diwarisi atau dikembangkan masa lampau oleh tiap generasi bangsa. Yang kedua, menurut buku Hitler Education for American Democracy, mendefinisikan bahwa pendidikan itu adalah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarkan atas prinsip-prinsip, nilai-nilai, cita-cita, dan filsafat yang berlaku dalam suatu masyarakat bangsa. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah suatu aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani dan jasmani. Yang kedua, kita masuk kepada konsep mendidik, mengajar, dan belajar. Terdapat perbedaan mendasar antara mendidik dan mengajar. Beberapa orang mungkin terjebak atas definisi mendidik dan mengajar. Nah, mengajar merupakan kegiatan teknik keseharian seseorang guru. Semua persiapan guru untuk mengajar bersifat teknis. Hasilnya juga dapat diukur dengan instrumen perubahan perilaku yang bersifat verbalistis. Tidak seluruh pendidikan adalah pembelajaran. Sebaliknya, tidak semua pembelajaran adalah pendidikan. Dengan kata lain, mendidik dapat menggunakan proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Mendidik lebih bersifat kepada kegiatan berkerangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan. Nah, mengajar yang diikuti oleh kegiatan belajar mengajar secara bersinergi sehingga materi yang disampaikan dapat meningkat wawasan keilmuan. Istilah mengajar mendidik dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan. Mengajar lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan tertentu, sedangkan mendidik lebih ditekankan pada pembentukan manusia, penanaman sikap dan nilai-nilai. Adapun pengertian belajar adalah suatu usaha anak didik untuk meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, kita masuk kepada pengertian batas awal dan batas akhir proses. Batas kemungkinan didik ditentukan oleh keterbatasan potensi bawaan yang disebabkan oleh cacat rohani jasmani yang berat. Menurut Langefield, batas bawah atau saat siap memperoleh pendidikan adalah pada saat anak sudah sanggup menerima dan mengikuti kewibawaan pendidik. Tampak pada usia 3,5 tahun dan jelas kelihatan pada usia 5 tahun saat anak didik sanggup menerima dan mengakui kewibawaan pendidik dengan ikhlas dan kesadaran sendiri yang menandai dimulainya pendidikan sebenarnya.
Menurut Langeveld, masa sebelumnya merupakan masa pendidikan pendahuluan di mana anak hanya meniru orang tua dalam tingkah laku tertentu, dan tidak langsung dikaitkan dengan tujuan pembentukan pribadi dewasa sila. Selanjutnya, Levy juga mengatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya bila mana telah mencapai pribadi dewasa susila. Yang keempat, kita masuk kepada pendidikan sepanjang hayat. Lifelong education cenderung melihat pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia secara penuh yang berjalan terus-menerus seolah-olah tidak ada batasnya sampai meninggal. Nah, ini berarti bahwa pendidikan itu tidak hanya penting bagi anak-anak, tetapi juga penting untuk orang dewasa maupun orang tua dalam rangka pencapaian perkembangan manusia yang penuh. Selanjutnya, kita masuk kepada pendidikan sebagai suatu ilmu. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat digunakan untuk merealisasi bakat-bakat yang dibawa manusia sejak lahir, sehingga manusia mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk menghidupi dirinya. Adapun objek ilmu pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama anak didik, yang kedua pendidik, yang ketiga materi pendidikan, yang keempat metodologi pendidikan, yang kelima evaluasi pengajaran, yang keenam alat-alat pendidikan, yang ketujuh lingkungan sekitar, dan yang terakhir yaitu tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam ilmu pendidikan. Macam-macam ilmu pendidikan ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu normatif. Normatif memiliki ciri-ciri dasar atau aturan yang mendukung aturan-aturan dasar yang sudah baku. Contoh, melestarikan budaya bangsa melalui pembinaan budaya-budaya daerah yang bersifat positif. Yang kedua, deskriptif. Deskriptif ini menggambarkan seluruh peristiwa belajar dengan tepat atau tidak dimanipulasi, dari mulai siapa siswa, apa yang telah diajarkan, sampai nilai yang diberikan harus betul-betul menggambarkan peroleh hasil belajar anak. Yang ketiga, teoritis. Teoritis ini mengkaji bidang keilmuan secara luas, profesional, sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya atau mistik. Dan yang terakhir yaitu praktis atau terapan. Praktis atau terapan ini merupakan teori-teori yang dikaji, digunakan untuk melancarkan proses pendidikan. Demikianlah pembahasan materi dari saya mengenai hakikat pendidikan. Selanjutnya, materi mengenai hakikat manusia akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nurvita Sari dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, B. Hakikat manusia. 1. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah pintu gerbang memahami ilmu yang mempelajari manusia, mulai dari pendidikan, psikologi, sampai ekonomi. Manusia adalah makhluk bernyawa yang mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Pengertian hakikat manusia lainnya adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki suatu martabat khusus. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usul. Contoh manusia sebagai makhluk Tuhan, struktur metafisiknya, manusia sebagai kesatuan badan ruh, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Contoh manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk beragama. Kemudian sifat hakikat manusia. Kemudian dalam sifat hakikat manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu pengertian sifat hakikat manusia dan kemudian wujud sifat dari hakikat manusia itu.
Yang pertama, sifat hakikat manusia, yang mana adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya, bentuknya misalnya orang hutan bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segala. Bahkan beberapa filosof seperti Socrates menamakan manusia itu zoon politikon, hewan yang bermasyarakat. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukannya. Pertama, pasukan yang tampak yang meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut pengetahuan. Kedua, pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut dengan kemauan. Pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kemudian B, wujud sifat hakikat manusia, yang mana terbagi lagi menjadi yang pertama kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kemudian kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan terakhir kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang mana yang dimaksud dengan kemampuan menyadari diri yaitu kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas. Yang kemudian selanjutnya kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Selanjutnya pemilikan kata hati bermakna yaitu ikut serta atau mengikuti perbuatan, yaitu manusia berusaha untuk menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberikan penerangan tentang baik buruk perbuatan sebagai manusia. Selanjutnya ada moral. Moral merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Kadangkala antara moral dan hati masih terdapat jarak. Artinya seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum tentu perbuatannya itu merupakan realisasi dari kata hatinya sendiri. Kemudian lanjut, kemampuan bertanggung jawab. Yang berarti keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan bahwa hanya karena itu perbuatan dilakukan sehingga sanksi apapun yang dituntut oleh kata hati, oleh masyarakat, oleh norma agama diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Selanjutnya yaitu rasa kebebasan dalam kurung merdeka. Artinya adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Selanjutnya ada kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi diri sebagai makhluk sosial. Selanjutnya yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual, pada rangkaian prosesnya ataupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupan menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan menundukkan hal-hal tersebut di dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir.
Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.